ketika mau dijual dengan harga second, satu, ada pembelinya nggak? Harganya bagaimana? Iya nggak? Maksudnya pemerintah kan konsentrasinya harus sampai sejauh itu dong. Lu tidak bisa pikirin cuma jual. Kenapa brand-brand mobil-mobil yang sekarang yang konvensional menggunakan bahan bakar berbasis fosil masih laku? Karena purna jualnya kan terjamin. Sedangkan purna jual elektrik tidak terjamin. Bukan tidak terjamin ya, informasi kita kurang. Gitu sih kalau menurut gue. Tapi gue kalau misalnya ditanya balik lagi, beli apa enggak? Beli gue. Para penggemar otomotif, jangan lupa subscribe Densus Channel. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini masih dengan the one and only, ya nggak? Narsum kita yang paling gokil adalah Stefanus Ramon. Ini Instagramnya di awal langsung gue cantumin, ya nggak? Langsung follow dulu, ya nggak? Sebelum nonton. Gokil. Gokil. Bos Bos roti saho lagi. Bos ayam potong. Di video sebelumnya lu tonton dulu, ditampilin Jack sama lu Jack thumbnailnya, ya nggak? Asli itu durasinya cukup panjang dan seru dari awal menit sampai akhir. Wah, berfaedah banget dah. Seru, ya nggak? Tontonan pokoknya ini host sama narsumnya orang lama, ya kan? Didikan baby boomers. Baby boomer. Gokil. Namun di video kali ini gua interest banget pengen ngobrolin sama lo seputar mobil listrik. Widih, gokil. Wah, langsung di highlight di depan nih, ya nggak? Mobil listrik yang mana pro dan kontra untuk antara nerima dan tidak nerima di awal-awal kelahirannya mobil listrik ini sangat perdebatannya cukup alot gitu ya, panjang kali lebar. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima, ada yang masih mempertimbangkan dengan kehadirannya mobil listrik. Tapi dari sisi pemerintah sangat mendorong masyarakat Indonesia untuk, hey kalian semua ya kan, warga Indonesia yang 200 juta sekian 278 gitu kan, katanya. 278 hampir 300 ya juta orang jiwa itu kan. Ya tentunya nggak 270 sekian beli mobil ya. Sekiannya lah ya, sekian masyarakat Indonesia, mungkin jutaan lah ya masyarakat Indonesia untuk membeli mobil listrik lah, beralih gitu kan. Mengingat kalau kita ngomongin perkembangan zaman ya, siapa sih yang bisa melawan perkembangan zaman? Kalau misalnya gue pernah nonton short YouTube-nya atau di Instagram-nya Fitra Eri ya, gue lupa video apa waktu itu. Dia menganalogikannya gini, Mon. Lo sekarang masa iya sih lo nolak perkembangan zaman? Dulu waktu belum ada zamannya gadget, bahkan dulu tuh masih belum ada komputer juga. Lo gila, dulu tuh mau ngetik kita pakai mesin tik. Mesin tik. Tak tok. Beralih ke komputer. Nah, lo bayangin kalau misalnya saat itu lo tolak tuh komputer. Sampai sekarang masih tak tok aja. Sementara lu sekarang udah sistemnya udah cepet, apalagi ada istilah namanya generasi milenial, yang namanya generasi itu hidup di semuanya serba instan. Ngapa-ngapain udah instan gitu. Gen Z. Ya, milenial kita dong. Iya nggak? Gen Z yang kelahirannya 98-an ke atas sampai ke 2000-an ya. Nah, hadir nih mobil listrik tentunya dengan mungkin infrastruktur, gua nggak tahu ya tempat pengecasannya gimana di kota-kotaan. Saya tinggal di kampung, mana ada kayak gitu-gitu. Mungkin buat yang tinggal Jabodetabek oke lah, atau Pulau Jawa yang mungkin kota-kota besar, Kalimantan atau lain sebagainya, mungkin iya terdapat di situ charger dan lain sebagainya. Pokoknya nih dari sisi pengecasan, dari sisi ketahanan itu mobil masih kayak mungkin orang masih ngelihat dulu. Jadi gua pun berpendapat apakah akan secara massal dikonsumsi ketika hadir nih brand baru mobil listrik. Beli merek baru lagi dengan fitur yang canggih, tetap mobil listrik, langsung laris. Akan seperti itu ketika mungkin 10 tahun kali ya, ketika mungkin ada kerusakan si insinyur itu pun akan lebih upgrade lagi mobil-mobil listrik yang akan keluar. Dengan kerusakan ini kita bisa perbaiki lagi, kembangkan lagi.
lebih baik gue nunggu perkembangan itu sampai seoke mungkin deh. Ya udah 10 tahun lagi aja gue tunggu. Nah, jadi gue pun kayaknya seperti itu apa gimana gitu. Nah makanya gue kenapa pengen ngobrol masalah ini. Nah ini Ramon nih pemikirannya liar dan out of the box buat gue gitu kan. Nah jadi kalau misalnya ditanya, Mon, lo mau beli mobil listrik apa enggak? Langsung dijawab dulu. Beli gue. Oh kan gokil ya. Gue bingung nih kan. Beli. Nah, coba Mon, komentar lo sebelum lo bilang beli itu gimana? Lo mau ngomong dari mana dulu, bebas deh. Coba ini. Dari yang tadi gue ngoceh panjang kali lebar ya. Gue tanya dulu. Kan lo Oke. narasumber lo yang udah lo ajak ngobrol kan? Iya. Alasan mereka nggak mau beli kenapa tuh? Alasannya dulu gue belum tahu. Oke. Ada beberapa yang gue ajak ngobrol sebelumnya belum mau beli karena mungkin dari sisi baterai, Mon. Mobil listrik ini kan menggunakan baterai ya. Oke. Baterai ini kan dicas ya. Yang namanya ngomongin baterai, katakanlah handphone. Handphone lo ketika pemakaian handphone ini 2, 3, 4, sampai 5 tahun, pasti baterai itu akan kualitasnya akan menurun. Ya, betul. Drop lah ibaratnya. Betul. Ya kan? Nah, namanya baterai beda sama mobil konvensional. Lo bisa diservis. Kalau baterai, apakah bisa diservis itu pertanyaannya. Okay. Bisa atau tidak, gitu kan. Nah, sepengetahuan yang gua dapat info-info itu tidak bisa diservis katanya, tapi diganti Baterainya? baterainya. Okay. Mungkin ada sel-sel di dalam komponen baterai itu yang harus diganti gitu ya. Okay. Itu pun nggak tahu tuh ngebenerinnya di mana untuk penggantian itu. Katanya ada beberapa bengkel juga itu masih belajar dalam tahap kondisi mengganti beberapa perangkat di dalam baterai tersebut. Dan kalau nggak mau ribet, mau ngeganti baterainya itu, harganya mungkin setengah atau hampir melebihi setengah dari harga mobil tersebut. Sehingga kayaknya wow banget gitu buat orang-orang yang bener-bener udah hartanya udah berkelimpahan banget kali ya. Buat orang-orang yang masih mikir, bahkan beli mobil juga kalau boleh ada untung nih dijual lagi gitu. Yang pemikiran kayak gitu kayaknya belum bisa dulu. Nah, ya hal-hal itu yang gue dapet ya. Ada juga yang nggak banyak berkomentar ketika gue lempar pertanyaan, lu mau beli nggak? Kayaknya untuk saat ini belum dulu deh. Tapi dia juga nggak bisa, bukan nggak bisa, maksudnya tidak, gue nggak nanya lebih lanjut juga kenapa alasan lo. Karena ya belum dulu deh, kalau motor kayaknya masih oke. Ada beberapa sih. Nih. Mungkin gua awalin dulu ya. Mungkin pemikirannya bener tuh. Secara itu benar karena semua industri ya pasti diciptakan itu, khususnya karena kita lagi bicara otomotif, pasti diciptakan itu untuk mendorong pola hidup masyarakat lebih konsumtif nggak sih? Untuk mendorong pola hidup masyarakat lebih konsumtif. Makanya sekarang nggak usah bahas mobil listrik dulu deh. Mobil yang menggunakan bahan bakar fosil, which is mobil bensin, mobil solar gitu. Itu kan bahan bakarnya fosil kan. Jadi fosil lah. Apa namanya? Setiap tahun ngeluarin baru terus, upgrade terus. Orang makin lama kan. Ya sekarang lu beli Brio lu mungkin tahun berapa sih? 2020. Lo aja udah mulai kepikiran, gue mau ganti mobil apa ya nanti. Pasti kan lebih konsumtif orang. Karena gue ngeliat mukanya Brio nih kayaknya udah mulai usang. Karena ditutup sama brand-brand baru yang produknya keren-keren kan ya. Mobil gue udah ketinggalan zaman nih. Memang Pak, kalau misalnya dasarnya ketakutan akan pola hidupnya lebih konsumtif, jelas gue akuin, gue agree kalau kayak gitu. Handphone lah. Handphone lah. iPhone, Samsung. Let's say lah, iPhone 15 harganya berapa sih sekarang? Anjing sih, parah pun. Iya nggak? Tapi lu kalau misalnya mau beli, mau pakai iPhone, yang generasi yang nggak ketinggalan banget, masih ada iPhone 11 lah. Iya nggak sih? Tapi ketika iPhone 11 itu keluar, harganya juga gila dong, tidak terjangkau. Tapi akhirnya, industri ini memang diciptakan, semuanya tuh industri diciptakan memang masyarakat tuh untuk konsumtif. Ya mereka juga perlu survive lah. Kalau mereka tidak melakukan inovasi, tidak melakukan satu terobosan juga mati perusahaan mereka. Ya nggak? Lu
either you being innovate and create something or you die gitu aja sih. Iya dong. Bener-bener. Lo nggak upgrade BB aja. parah ya? Ya, BB aja mati loh. Zaman dulu nggak punya BB lo nggak keren banget lo. Nokia cuy. Kita belajar di mana tahun 90-an kita. Keren banget, Mon. Cuy, gila. Parah. Nokia tuh ya, hampir tiap lu riset ya, gue nggak tahu, tapi hampir tiap 3 bulan sekali dia ngeluarin produk baru. 3 bulan anjing. Ya, 3 bulan sekali baru lagi dibunuh BB dibunuh lagi sama software yang berbasis Android sama iOS tuh. Ya nggak sih? Tidak ada yang menolak, tidak ada yang bisa menolak perkembangan zaman. Ya, kalau misalnya mau dipikir itu benar, kita akan selama kita hidup ya kita pasti konsumtif lah, dituntut untuk konsumtif. Tinggal kan kita bijak apa enggak, ya nggak sih? Bijak apa enggak, iya dong. Ada orang yang pakai mobil mungkin mobil pertama, ya gue tidak mendiskriminasi orang, gue tidak membahas orang berdasarkan etnis. Tapi masih banyak di luar sana yang engkau punya Honda Cielo tangan pertama masih dipakai. Parah. Iya kan? Parah. Masih ya, tinggal tergantung lo maintain aja kan untuk kebutuhannya. Gitu. Tapi kalau ditanya gue bakal beli bakal beli lah. Alasan lu kenapa? Satu ya, kalau misalnya mau dipikir secara lebih luas ya. Ya, gua ngeliat realita aja. Gue tidak melakukan riset lebih mendalam ya. Maksud gua channel ini kan dibuat sebagai forum sama-sama belajar. Yes, baik forum komunikasi otomotif. Iya, baik yang bikin channel ini, lu sebagai yang bikin channel ini, baik viewer lo, audiens nonton, belajar. Tapi memang industri otomotif dituntut untuk melakukan shifting ke electrical menurut gue. Karena apa? Logikanya bahan bakar yang berbasis fosil, yaitu minyak buminya sudah menipis di mana-mana. Ini clear ya. Cadangan ya lo bisa riset lebih mendalam. Cadangannya mulai menipis. Yang ditakutkan menurut gua secara logis, ketika cadangan mulai menipis, supply and demand, ya nggak? Lo akan bikin produk mobil yang lebih banyak, ya nggak? Sementara supply bahan bakar yang berbasis fosil akan lebih turun kan? Permintaan banyak. Orang tetap harga nggak kena. Harga untuk ngisi bahan bakar pasti mahal dong. Makanya dituntut lah industri ini untuk shifting. Lu beralih ke electrical. Satu sisi kita adalah negara dengan cadangan bahan baku baterai paling banyak, paling besar di dunia. Gitu. Jadi memang udah harus berubah. Satu, kita ya maksudnya ahli-ahli silakan lah. Tapi cadangan bahan bakar minyak menghasilkan polusi. Ya dong, tingkat polusi yang lebih tinggi. Ada kadar emisi kan? Lu mau sebenarnya kan kadar emisinya bagus kan, cuma mengurangi tingkat polutannya aja kan. Tapi kalau misalnya berpolusi. Cuma kadar polutannya akan lebih rendah dibanding lu pakai electric vehicle. Zero pollution. You know, perkembangan zaman udah lu nggak bisa lawan. Soal ketakutan nanti harus ganti, harus apa? Nanti dia industri evolving sendiri. Ya nggak sih? Berawal dari mesin tik, kalau introducing lo tadi berawal dari mesin tik. Ketika mereka bikin komputer gede ruangan, sampai mereka bisa bikin compact yang lebih kecil, bisa dibawa kemana-mana. Karena evolusi itu. Jadi kalau misalnya lo resist kayak begitu, semakin lama mereka berevolusi untuk menemukan formula yang terbaik. Gitu menurut gue. Nah itu gini, tadi kan ini menarik sih. Pas lu bilang tadi, ini kan kalau misalnya yang bahan bakar yang berbasis fosil akan ada dampak nih kepada polusi itu sendiri ya. Iya kan? Kalau menurut lu nih ya, ini kita ngomongin campaign ya. Lu mobil listrik, campaign ini sebenarnya apa sih? Itu dia apakah campaign-nya warga masyarakat Indonesia beralihlah ke menggunakan mobil listrik, karena yang di-campaign-kan ini apa sih sebenarnya kalian mendengar sampai saat ini? Apakah atas dasar polusi itu sendiri untuk menyelamatkan polusi ini untuk tetap baik gitu ya? Karena ya itu kan berdasar fosil itu kan berdampak
kurang baik gitu ya, Ya. untuk ini ya. Apakah campaign-nya kepraktisan dengan menggunakan mobil listrik lu lebih praktis lagi? Kan jadi kalau menurut lu apa? Ya salah satunya cadangan fosilnya sudah habis dong. Oh, itu Tapi ya. di campaign-nya supaya untuk lebih lagi melegitimasi keabsahan ini produk, dibikinlah campaign bahwa ini green energy. Pasti dong. Tapi apakah iya, Mon? Apa? Dengan mobil yang masih konvensional menggunakan bahan bakar bensin atau solar itu, apakah iya gitu? Clear bahwa itu tuh berdampak buruk yang begitu signifikan. Apakah sebenarnya campaign-nya apa gitu loh? Akan beralih ke itu. Apakah semata-mata karena memang ya itu aja yang lo bilang, karena ini udah mau habis nih cadangannya. Ya salah satunya bentuk reducing lah, mengurangi. Kan maksudnya mungkin ini gua orang awam ya. Iya. Polusi kan terjadi banyak macam ya. Iya. Ya salah satunya di Jakarta yang kemarin DKI kan, yang polusinya itu Iya. ketika dikurangin suruh work from home kan katanya nilai polusi, lu ikutin Iya, berita nggak? iya, Ternyata iya, nilai iya. polusinya turun ya nggak? Betul. Sedangkan ada juga dari pabrik juga yang menyumbang polusi. Berarti kan maksudnya di antara yang dipilih itu, oh ternyata yang bisa direduksi itu adalah nilai mobilitas orang-orang yang menggunakan mobil itu di shifting menggunakan yang green energy, karena mereka belum ketemu nih untuk industrialisasi yang mau dibikin green energy yang apa. Jadi salah satu concernnya dipecah karena belum ketemu yang industri menghasilkan green energy, ya industri yang mobilitasnya yang mobil-mobil inilah yang dikurangin. Kan harus pilih salah satu dong. Lo harus pilih salah satu yang mana nih? Yang paling bisa dan dampaknya setidaknya lebih cepat. Tidak menggunakan biaya yang lebih besar. Iya dong. Tidak menggunakan biaya yang lebih besar dalam hal produksi pembuatan. Kalau investasi di pembuatan segala sesuatu, misalnya industrialisasi nih, misalnya mungkin dia harus pakai pemanasnya bahan bakunya batu bara mungkin ya kan dia punya asap yang bikin polusi kan ya. Tapi kan itu investasinya gede kan, untuk memanaskan itu dia beli batu bara investasinya gede kan. Mendingan lu bikin satu pabrik yang green energy, di mana pabrik itu akan memproduksi 1 juta mobil yang bisa terokupansi sama diserap sama masyarakat produknya. Gitu dong. Tapi kalau menurut gue, kalau memang mau pol-polan, ini begonya gue aja ya. Cuma karena gini Simon, untuk kondisi saat ini ya, Ya. tahun 2023 akhir nih, Ya. menjelang 2024 gitu Ya. kan. Kalau memang, ya gue nggak tahu sama sekali ya, gue sok-sok tahuan gue aja gitu. Kalau memang, karena gini Simon, untuk saat ini itu masyarakat daya belinya, walaupun dia ada budget untuk beli mobil, pikirannya masih yang agree sih menurut gue. Gue setuju. Dan kayaknya maksudnya pasti mereka juga berpikiran yang sama, yaitu gue beli mobil nanti once gue butuh buat usaha apa, gue mau jokul. Ya. Sehingga produk-produk mobil Jepang yang bisa mengakomodir hal-hal tersebut, misalnya dengan brand-brand yang kayak kacang goreng, ya udah gue beli Avanza deh, yang penting gue punya mobil, suatu saat gue butuh duit buat usaha, gue udah nggak butuh mobil dulu saat ini, gue jual dengan harganya masih stabil, ataupun kalau boleh dengan perawatan gue yang bagus, lebih untung nih. Nah, kayak gitu-gitu kan. Nah, ketika kalau misalnya gue nentuin mobil listrik, waduh masih ada kebingungan. Ntar gue baterainya udah setahun pakai, dari 100% kayak iPhone aja ya nggak, kemampuan baterai gue udah 85%. Ketika dicek, wah harganya turun. Nah, dari sisi itunya gitu man, maksudnya untuk memunculkan trust masyarakat luas pada umumnya, masyarakat Indonesia tuh masih aduh gimana nih nah gitu. Maksud gua dari pabrikan mobil yang mengeluarkan mobil listrik ini memberikan solusi yang benar-benar bikin orang itu yakin untuk membeli mobil listrik. Tapi sih beberapa komentar di video short Instagram sama TikTok gua gitu kan, ada tuh yang tapi saya beli Wuling REV atau brand lain misalnya Ioniq 5 8 tahun kok. Gue kadang bingung juga, masa iya sih 8 tahun ya? Maksudnya garansi 8 tahun ya gue nggak tahu nih. Karena gue juga belum punya mobil listrik gitu. Dan gue belum ngobrol lebih lanjut sama brand
terkait tersebut gitu ya. 8 tahun itu apakah ketika drop diganti 100% yang baru apa gimana, gue masih belum paham ya. Kayak gitu sih. Dan harga untuk penggantian baterainya itu wah ekspensif parah mon. Iya. Gitu mon. Makanya tapi jadi gini, kalau bagi gue, kalau ditanya lu bakal beli gue. Lo? Iya. Cuma kan mampu apa enggaknya belum tentu dong. Oh, gitu. Iya dong. Makanya menurut gue, insentif yang diberikan pemerintah itu udah tepat. Makanya mobil listrik harganya mahal. Karena ya ketika iPhone 15 nih keluar, yang mau beli berapa orang sih? Ya nggak? Pasti orang-orang layer pertama dulu dong. Betul. Yang menggunakan orang-orang yang mumpuni secara finansial, dia beli, dia pakai, dia pengguna, ngerti nggak? Ya. Karena itu orang-orang yang mumpuni secara finansial itu kan dia beli, dia punya uang nih. Dengan harapan ada feedback balik si industri untuk melakukan riset lebih lanjut. Iya dong, baru dia bisa ciptakan turunan-turunan teknologi yang mampu dikonsumsi sama masyarakat. Pasti dong, pasti kan pemerintah mengeluarkan kayak begitu. Gue kemarin ditawarin ini cuy, Toyota B4 ZX ya. Oh, listrik. Listrik 1, berapa gitu. Toyota ya? Toyota, full listrik. Listrik ya. Coba ditampil sama si Jack. Toyota B4 B4 ZX apa ya? B4 ZX 1,3 apa 1, berapa gitu tawarin gua. Oh gitu. Anjing gua bilang nih. yang enggak ya salesnya. Ya enggak, Pak, sini Pak, ini pada tai gua bilang. Bayar pajaknya itu Murah parah ya? 250.000 cuy. Anjing, setahun mon. Untuk mobil dengan harga 1,3 M. 1,3 M. Anjing. Gila nggak? Maksudnya ya pemerintah memberikan insentif kayak begitu ya udah tepat, karena tujuannya memang harus orang-orang yang berduit dulu yang beli. Oh, iya Dia sih. pakai dulu, ya nggak? Iya, iya. Tempat sasaran kan sekarang juga kan bensin juga untuk bahan bakar yang oktannya lebih tinggi kan, makanya harganya mahal kan, karena pemerintah tidak lagi mengurangi subsidi akan itu kan. Diharapkan ya orang-orang yang mampu beli mobil yang mahal, Pajero, Fortuner, atau kelas-kelas di atasnya, kalau nggak Camry atau kelas-kelas di atasnya, ya lo ngisinya jangan lo ngantri di isian. Kalau Pertalite kan masih pemerintah subsidi kan, walaupun tingkat subsidinya sudah kecil. Ya kan, maksudnya lama-lama pemerintah mereduksi kan. Gitu, supaya diharapkan mengurangi beban kan. Tapi kan orang-orang kayak kita bandel, Pajero, Fortuner ngantrinya di solar busuk. Iya. Jadi sebenarnya insentifnya itu tuh, maksudnya pesannya itu kadang-kadang pesan-pesannya itu yang nggak nyampe. Pesan-pesannya itu yang nggak nyampe, yang artinya jadi orang cuma simpang siur aja, tapi dia tidak mau riset lagi mendalam. Oh, ini apa sih dampaknya? Nah tapi gini deh, sekarang gua kasih pertanyaan. Lu pernah pakai nggak mobil listrik? Belum. Keluar kota kayak? Belum. Akhir-akhir ini? Belum. Tapi gua kemarin ya, karena ditawarin tuh. Sebelum gua ke Jawa Tengah, kemarin kan gua ke Salatiga tuh. Oh, ke Salatiga? Baru balik dari Salatiga tuh gua. Kapan? Seminggu yang lalu lah. Oke. Sebelum Natalan tuh gua sempat berkunjung ke adik gue di Salatiga. Oke. Dia bilang kalau di tempat ngecas umum, ngecasnya 10 menit. Seriusan lo? Iya. Dari berapa persen? Dari baterainya, mungkin dari low kali ya. Banget ya. 10 menit sampai Cepet full. banget mon. Ya karena tingkat itunya lebih tinggi Oke. daya wattnya lebih tinggi. Tapi kalau lo ngecas di rumah itu 2 jam kalau nggak salah ya. Tapi minimal 7-8 jam mon. nggak tahu gue. Ya nggak tahu lah gue lupa ya. banget. Tapi minimal lu harus punya daya listrik 4.400. 3.700 tahu gue terakhir. Kalau Sekarang udah naik apa gue nggak tahu deh. penjelasan orang Toyotanya sih 4.400. Oke. Ya sekarang orang yang punya listrik 4.400 sudah pasti kalangan Ke atas, ekonomi mon. ke atas. Betul. Memang tujuannya supaya lu beli dulu karena mau dilakukan riset yang lebih mendalam. Iya sih. Ya, dengan diharapkan maksudnya tumbuh industri ini, Indonesia sebagai penghasil bahan baku baterai nikel itu produknya terserap, bisa bangun pabrik-pabrik pembuatan baterai di sini, ya nggak? Syukur-syukur teknologi yang mulai berkembang, kayak handphone deh. Ketika handphone lo udah kan lo bisa ganti baterai, Indonesia bisa punya pabrik baterainya yang buat support itu. Itu kan tujuan awal itu
bigger goal-nya kan ke situ yang mau dituju tuh. Iya. Supaya bangkit industri gitu. Tapi kalau gue bakal beli ya. Kemajuan zaman cuy. Oke. Sekarang gue tanya deh, nggak usah mobil listrik. Nah, Dari penonton yang channel lu nih, iya. berapa banyak yang mau beli iPhone 15? Berapa banyak Samsung apa sih produk yang paling barunya? Gua nggak tahu deh. S Lilin. Pokoknya itu deh. iPhone bukan 14 ya? Udah ada 15. 15 cuy. Anjing, gua bilang perasaan terakhir gua 14 yang gua tahu, Mon. 15 cuy. Mau berapa banyak mau beli pasti pada mau semua. Iya. Ya, Tapi kemampuannya itu kemampuannya belum, makanya dia beli 11 dulu. Kan dia nyobain dulu kan pasti. Iya. Dia Oke. beli second dulu. Gitu ya. Oke. Mon, ini hujan. Hujan. Ya kan? Jadi obrolannya cukup seru sama Ramon. Jadi Mon, gua akan ngonten sama Fitra Eri menindaklanjuti obrolan kita nih Mon. Yeah. Akan gua sampaikan juga ke Fitra Eri. Halo Om Fitra, salam hormat dari Denkus Channel. Gua Denny Mas. Ya nggak, gua bikin janjian sama Mbak Diandra manajernya gitu Mon. Siap. Gitu kan. Mudah-mudahan bisa jadi ketemuannya untuk konten sama Om Fitra Eri menindaklanjuti, ngobrol lebih dalam lagi sama Om Fitra Eri. Teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nitip pertanyaan dulu silahkan komen di kolom komentar, atau lu mau menanggapi ngobrolan gua sama Ramon silahkan juga. Ada yang mau, Bang, tanyain sama Fitra Eri pertanyaan ini nih. Silakan lu komen di kolom komentar. Ada yang aku sampaikan, Mon, mobil listrik. Mobil listrik Dikit aja, ya. Mon. Ya, ini teknologi memang Ya. mungkin 5 tahun ke depan kali, nggak tahu karena Oke. karena makin kesini pengembangan industri makin lama makin cepat. Oke. Ya nggak? Ya. Tapi layak nih untuk dipelajari karena suatu saat pasti bakal semua orang pakai listrik. Oke. Karena kalau misalnya bahan bakar fosilnya menipis, yang jadi pertanyaan, apakah semua pengguna otomotif yang pakai bahan bakar minyak mau beli bensin kalau 1 liternya 50.000? Iya sih. 1 liter 50.000, gokil loh. Apalagi itu mobil 1:5 lagi. Kalau nggak 1:3 lah mobil lo. Iya nggak? Gokil loh. Jeep Gladiator tuh. Modar nggak Yang lo? lu sekali ngegas, Langsung segayu. seliter. Gokil, sahabat Pertamina nggak lo? Nah, melanjutkan lagi obrolan sama Ramon. Karena di sono kita hujan ya, Mon. Iya. Nah, gue masih belum puas nih, kita ngomong agak teriak-teriak, Mon. Yoi. Karena nih benturan sama suara hujan. Oke. Agak teriak-teriak kayak orang Goa, Mon. Oke. Nah, jadi gue belum puas nih, Mon. Tinggal dikit lagi pembahasan ngomongin mobil listrik, Mon. Oke. Ya kan? Padahal tadi lu udah closing statement. Sama si Jack diedit aja bagaimana gue nggak tahu deh. Ya, Jack. Nah, jadi apa namanya? Gue bingung ya. Apa namanya kalau memang sekarang gembar-gembornya untuk beralih gitu kan. Tapi jujur ya ini gue konteks ngobrolin mobil listrik di sini tidak ada dalam konteksnya untuk menolak atau menerima atau mengkampanyekan, sama sekali nggak ada tujuan gimana-gimana, hanya ngobrol, Mon. Yoi. Ngobrol atas perubahan zaman yang saat ini. Wih, ini apaan nih? Oh, sekarang lagi berubah mobil listrik. Cuman pro dan kontra dan kayak gimana nih pertimbangan dan lain sebagainya, gue lebih asik ngobrolin gitunya aja ya. Tidak ada motivasi apapun, gue tidak ada gue. Nah, Jadi menggali perspektif yang nolak tuh kenapa alasannya, dan yang nerima tuh yang kenapa? terima kenapa alasannya, terus kayak sedikit kita ngobrol mobil-mobil itu kekuatannya gimana, terus kalau kerusakan baterai ntar seperti apa gitu kan, terus kalau orang beli mau jual lagi daya belinya ntar gimana, kayak gitu-gitulah. Nah cuman saat ini, Mon, terakhir acara IMX 2023 di Senayan, gue ketemu sales Wuling REV. Ini pun gue tidak di-endorse ya. Nggak, gue bener-bener ngalir aja ngobrol. Kata si marketingnya 188 juta, Pak. Ah, yang bener lu, bukannya 200 juta lebih. Gue bilang, enggak, Pak. Itu sudah dengan diskon kami dan dengan subsidi pemerintah. Subsidi pemerintah. Gitu. Wuling REV baru 188 juta gitu kan. Nah, maksud gue apa enggak sekalian aja nih pol-polan gitu loh. Ngasih subsidinya, apa pemerintah nyuruh nih Wuling kek atau nyuruh si produk mobil Jepang atau Eropa gitu kan, lo bikinin buat warga Indonesia yang harganya low budget 100 juta kayak, biar yang menengah nih bisa terjangkau beli bukan Wuling aja, mungkin mobil listrik gitu loh.
sekaliannya kayak gitu. Biar jadi bisa diproduksi massal, dikonsumsinya lebih cepat. Mengingat obrolan yang lo tadi, karena mobil-mobil listrik yang sampai saat ini dibeli adalah yang layer atas yang istilah lo bilang gitu kan, 1,3 M gitu kan. Komentar lo gimana? Kalau menurut gue, ini kita refleksiin diri kita sendiri deh. Andai kata Clip on, Mon. Ke atas keluarin, Mon. Clip on. Nah, ya. Andai kata, Nih gue bantuin, Mon. sorry. Bentar. Oke, nah. Yoi. Udah. Nih. Ngomong agak teriak-teriak, Mon. Andai kata, lu sebagai pemilik perusahaan, Iya. lu pemilik wuling lah, Oke. disuruh bikinin mobil 100 juta, lu gak bakal mau juga. Brand image-nya nanti, lu kalau dari sisi gue ya pelaku usaha, lu kan ngerusak brand image lu sendiri dong. Ada ya, memang merusak brand image gue sendiri. iya dong. Karena menurunkan kualitas. Satu menurunkan kualitas. Kedua dari segi pelaku usaha, lu membiarkan orang luar mengintervensi apa yang lu lakukan. Iya dong, kayak channel YouTube lu aja deh. Ada banyak masukan yang tidak sesuai dengan gaya lu, pasti lu tolak. Ini gaya gue kayak begini. Strategi gue dagang begini, tidak bisa diintervensi sama orang. Memang itu ini kayak long game. Ini permainan jangka panjang ini. Gitu, tapi tetap pada ujungnya adalah prakteknya akan sama seperti sekarang. Maksudnya dalam artian nantinya brand-brand yang lebih unggul menciptakan mobil listrik ya adalah dominasi yang telah mendominasi pasar sekarang, yaitu Eropa, Jepang. Layer kedua yang produksi secara masif ya akan seperti sekarang juga, salah satunya Cina. Ya tidak, ini kan cuma beda industrinya aja, tapi pola psikologisnya kan sudah template sama mengikuti. Contoh, handphone yang bagus ya brand-brand gede mau diciptain Samsung, iPhone gitu kan. Nanti brand-brand yang dengan range harga yang bisa dikonsumsi sama menengah dan menengah ke bawah ya Cina lagi. Handphone keluaran Cina lagi dengan cara nggak tentu. Yang brand-brand Cina dia punya yang high quality-nya lah ya. Yang spek yang tingginya, dia punya spek yang lebih rendah. Kan ini untuk semua menjaring market. Gitu, tapi tetap brand-brand yang diakui sama masyarakat, yang terpercaya oleh masyarakat ya brand-brand ini tetap akan mendominasi. Gitu, pola psikologis pasarnya akan sama. Tapi kalau ngomongin pasar, industri otomotif daya serap untuk penjualan mobil itu kan dinominasi sama mobil Jepang, bener nggak? Iya. Yang konvensional nih, konsumsi bahan bakar bensin, solar gitu kan. Iya. Khususnya bensin lah. Iya. Jepang gitu kan, Toyota, Honda, Daihatsu, ya kan. Nah dengan mau beralihnya ke listrik ini si Wuling sama si Hyundai ini keren sih menurut gue. Keren. Cina sama Korea atau nggak lo? Keren. Iya nggak? Kayaknya gue di jalanan untuk ngomongin mobil listrik, Wuling REV lagi. Iya. Sama Hyundai Ioniq 5. Iya. Yang mana Hyundai Ioniq 5 itu kan harganya fantastis, bro. Berapa sih itu harganya? Ada tahu ya tepatnya. Pokoknya 1 M. Sorry 600 berapa 400 sih. Iya. Gituan, sorry gua nggak tahu nih. Silakan komen deh di kolom komentar berapa harga Wuling Ioniq 5. Ya. 600 nggak sih? Gope apa ya? Gituan lah ya, di bawah 1 M kali ya. Dan itu lumayan diserap gitu penjualannya kayaknya, soalnya gua ngeliat beredar di jalanan aja. Cukup sering gua ketemu mobil itu gitu kan. Nah ini gua bilang nih, mungkin akan ditangkap terus, dia akan terus membuat produksi yang mungkin kayak akan fitur, mungkin dengan lain-lainnya gitu ya. Nah tapi gue coba sedikit beralih Mon ke pengisian baterai dulu deh, yang lo tahu nih. Karena kan kalau gue lihat, anjrit, oke lah gue nggak usah ngomongin terlalu jauh kemana-mana. Nanti belinya itu mobil bakalan naik lagi, akan stabil atau enggak, nggak usah ngomongin ke sana deh. Katakanlah gue beli, gue nggak ada mikirin mau ngejual lagi. Pokoknya gue beli untuk dinikmatin. Tapi kebutuhan gue keluar kota, mobil listrik ini bisa mengakomodir nggak hal-hal yang gue takutin.
Nanti baterainya habis, gue ngisi di mana nih? Oke. Iya nggak sih? Kalau gue nggak tahu deh, gue masih buta tuh. Di luar kota, ini misal gue suka ke Jawa nih, udah ke daerah Jawa. Ini daerah Jawa aman nggak nih bensinnya kalau gue habis gitu? Bensin, listriknya gitu ya. loh. Pengetahuan lo, tempat pengecasan di setiap tempat di luar kota. Ya kemarin sih gue yang pas gue cerita kemarin gue ke Salatiga ya, itu kan gue pakai lewat tol tuh, ya tol. Itu rata-rata di tempat peristirahatan, khususnya yang gue perhatiin ya, tempat peristirahatan yang di situ kan ada tempat peristirahatan itu yang ada SPBU-nya, fasilitas pengisian bahan bakar, stasiun pengisian bahan bakarnya ada, itu tidak ada ngecas mobil listrik. Tapi di tempat SPBU yang pemerintah Pertamina, ya Pertamina itu nggak ada. Ada. Nggak ada apa enggak, gue nggak tahu di rumah lihat. Tapi setiap kali gue ngelewatin tempat peristirahatan yang dimana tidak ada SPBU di situ, ada cuy. Serius loh? Tempat ngecasnya ada. Tempat peristirahatan rest area yang nggak ada SPBU-nya. Yang nggak ada SPBU-nya. Iya, ada. Tapi ada listriknya. Ada. Salah satunya yang lu lihat di mana? Disediakan untuk 3 unit. Gitu. Itu di rest area mana? Itu rest area kilometer berapa ya? Kalau nggak salah 170-180 ya, gue agak-agak lupa deh. Yang mana sih, daerah mana tuh? Itu tuh udah Palimanan kali masuknya. Oh, daerah Palimanan. Iya, ada. Pokoknya ada. Gue ada karena gue berhenti beberapa kali kan untuk makan, untuk apa? Untuk buang air gitu. Gue ngeliat, wah ini ada nih tempat ini. Gue jalan lagi. Dan lu tujuannya ke Salatiga ya? Ke Salatiga, ya. Sebelum sampai Salatiga tuh ada tuh ya? Iya. Ada beberapa. Maksudnya ada beberapa bukan ya? cuma lu lihat sendiri ya? Bukan cuma satu rest area loh, ada beberapa rest area. Jadi yang gitu. Gitu maksud gue aneh. Ya pasti karena ini cenderung hal baru ya. Pasti pembangunannya juga disesuaikan ya sama pola serapan produknya di masyarakat, sama tingkat daya belinya. Makanya itu kan segmen yang dituju adalah orang-orang yang berduit, terus orang-orang yang di kota besar. Gue yakin karena kalau kita ke Salatiga kan kita ngelintasin Semarang ya. Gue rasa di Semarang juga udah banyak tempat pengisian. Yang ini gue rasa ya, gue tidak mampir ke Semarang soalnya. Tapi udah banyak. Memang kalau kota besar sih gue percaya sih. kalau kota besar ya. Bandung, bahkan gue di Bandung yang gue dapat info di hotel katanya. Kalau di Jakarta kan di mall-mall juga udah Mall-mall udah banyak kan. Ya. Tapi kan rata-rata mall-mallnya juga yang kelas atas punya kan. Ya, yang maksudnya yang menengah ke atas punya yang jadi main. Ya, pastilah. Karena untuk nah ini balik lagi ke apa namanya tadi, kenapa Cina sama Korea lebih unggul? Mungkin ya. Kalau misalnya kita kaitin sama pemerintah juga pengembangannya untuk infrastruktur mobil listrik, mungkin karena untuk membangun sesuatu yang shifting itu merubah. Rata-rata perusahaan-perusahaan yang mendominasi sekarang, perusahaan Jepang ya, industri otomotif yang Toyota, Honda itu, concern riset and development-nya lebih detail mungkin dibanding Cina sama Korea ya. Tapi gue lihat di luar negeri udah banyak kok mobil Jepang, Honda, Toyota yang berseliweran elektrik udah banyak. Ya mungkin belum masuk di pasar kita, mungkin kalau karena gue tanya temen gue sales Honda kan ya mobil kayak apa sih namanya mobilnya, pokoknya bentuknya tuh kecil lah, dia kecil. Itu dipakai sama juara Formula 1 tuh, Max Verstappen pakai itu tuh, Honda punya listrik. Itu di luar negeri udah pada banyak yang pakai, cuma belum masuk ke pasar Indonesia. Mungkin lewat importir umum ada, ya nggak? Tapi kalau lewat yang lain nggak ada mungkin. Terus Mon, gue balik lagi nih Mon, ke pertanyaan yang di menit awal. Mon, lo mau nggak beli mobil listrik untuk kondisi saat ini? Katakan lo ada budgetnya, mau nggak? Mau. Lo kan bilang mau. Mau. Iya kan? Nah, temen gue ada namanya Irawan, Om Irawan, halo. Nah, Om Irawan, temen gue main basket. Bro,
Irawan beli mobil listrik Wuling REV. Ya. Gue bilang, bro, lo kenapa beli mobil listrik? Gue lihat tahun 2 tahun ini so far kayaknya oke Den. Kenapa gue beraniin beli mobil listrik? Gue butuh konsumsi bahan bakar yang irit. Buat gue mobil listrik, setelah gue ngobrol-ngobrol sama yang temen gue yang udah pakai Wuling REV, so far buset murah banget Den. Itu yang pertama. Yang kedua, ada memang, terus gue tanya lagi, memang lu nggak ada khawatir ya nanti kenapa-napa? Terus ya namanya kita bro, biasanya kan masyarakat Indonesia pada umumnya ketika menentukan membeli barang apapun, katakan kita ngomongin mobil gitu kan, kita harus ada contoh dulu nih Mon. Woi, tetangga gue Pak Johan nih pakai mobil listrik udah 5 tahun. Pak Johan selama 5 tahun pakai mobil listrik aman-aman aja nih. Aman sih. Terus kalau isi listrik kalau habis, oh irit, saya pakai ke sini ke luar kota kemarin gini-gini. Nah, cerita itu menjadikan referensi tetangganya dan itu mulut ke mulut. Barulah dia berangkat untuk membeli. Nah, mengingat mobil listrik ini kan kelahirannya dia lahir di Indonesia, kita katakanlah ngomong baru setahun 2 tahun Mon gitu loh. Nah, temen gue si Irawan, dia ngelihat temennya yang baru pemakaian setahun 2 tahun kayaknya oke Den. Ya udah gitu. Itu menjadikan referensi gitu loh. Nah, kalau lu referensinya dari mana meyakini diri lu untuk lu berani bilang, "Iya, gue bakalan beli Den." Kita tuh ada acara kenegaraan besar apa sih kemarin ya? Apa sih? KTT apa yang Ioniq 5 jadi. Oh iya. Ioniq yang di Bali. Yang di Bali itu ya? Iya. Ioniq 5 jadi buat official. Iya. Official. Buktinya sampai di acara besar aja dipakai dan nggak ada masalah kan? Apakah itu bukan campaign? Maksud tujuannya untuk supaya masyarakat melihat nih, ini pejabat tingginya aja kenegaraan pakai loh. Iya. Di samping itu campaign ya. Di samping itu campaign, ya lu nggak mungkin dong nggak mungkin tuh staf-staf ahlinya atau orang-orang yang bergabung dalam itu nggak riset dulu ini bisa dipergunakan apa enggak, apa gimana, karena kan yang kayak gue pernah cerita ya, dulu gue pernah kerja di salah satu perusahaan asing. Kebetulan istrinya pemilik perusahaan itu kerja merupakan distributornya brand Chanel ya di Singapura. Ya, jadi ada beberapa. Jadi di Chanel sendiri kalau misalnya distributor yang ada di Singapura itu tidak menggunakan green energy, kan ditolak permintaan dia untuk mengajukan sebagai distributor. Iya dong, pasti kan. Ya mungkin, ya gue tidak tahu apakah pas gelaran acara kenegaraan itu ada kayak begitu. Mungkin ada beberapa negara yang gue nggak mau. Ya nggak, kalau misalnya lu tidak menggunakan green energy, ngerti ya? Kan karena dengan ada komite-komite global warming, ada apa dengan itu di campaign terus kan buat sampai supaya tuh yang diharapkan sampai dengan lapisan masyarakat yang paling bawah juga nyampe pesannya. Gitu sih. Jadi menurut gue, kalau misalnya lu bilang masalah campaign, oke, boleh campaign. Tapi campaign itu tidak akan berhasil kalau misalnya tidak sukses tuh. Pemakaiannya tidak sukses ketika pakai ada masalah di sini. Kalau misalnya masalah baterainya kehabisan, lumrah. Drop misalnya. Baterai habis lumrah pemakaian ya. Cuma kalau mungkin dari segi pemakaian, penggunaan, kayak gimana mungkin fungsinya, mungkin ya mobil roda 4 dia rodanya berputar apa segala macam, mungkin secara prakteknya pasti sama lah, cuma bedanya di pengisian bahan bakarnya aja gitu. Sekarang kalau misalnya kita mindsetnya kita balik ya, ketika pemerintah sudah kuat risetnya, didukung sama industri juga yang sudah siap, terus pemerintah bilang begini nih, mulai saat ini SPBU semuanya di shutdown dan diganti dengan fasilitas pengecasan. Mau bilang apa lo? Infrastrukturnya udah ada kan? Rest area-nya udah ada. Tinggal dibangun aja stasiun-stasiun ngecasnya. Mau bilang apa? Tapi kan brand kerang kuning masih ada tuh. Apa? Brand kerang kuning masih boleh. Jadi untuk perdagangan bahan bakar BBM seperti bensin dan
solar kan belum dimonopoli sama pemerintah. Ya memang dimonopoli, tapi kan masih mempersilahkan produk seperti Shell dan apa satu lagi? Shell satu lagi apa tuh? Yang Total, 90, Total. BP, Total udah diganti kan? Apa sih? Vivo. Vivo gitu kan. Ya karena Ya kalau Indonesia udah menerapkan gitu ya mungkin Shell juga udah pasti tutup gitu. yang karena marketnya masih ada dong. Ya. Masih banyak orang yang kontra kan hadir mobil listrik. Tapi ketika bergeser katakanlah ketemu nih, kan bergeseran itu kan awal dari sini kan. Bergeser nih, misalnya ya ibaratnya kita studi soal belanja online sama offline. Tahun 2019 Bergeser tuh. secara grafik ini online ini offline ya. 7% nih, baru meraup 7%. Tapi mungkin di tahun 2003 nggak tahu, kita lihat datanya. Mungkin udah bisa 10% kali. Kan akan lama bergeser akhirnya online lah yang mendominasi. Gila, kayak kita lihat ya. Berapa banyak lo tinggal lu jalan-jalan deh, lu ke ganggang apa segala. Berapa banyak tuh jasa ekspedisi pengiriman mondar-mandir. Parah. Ya nggak? Parah, Mon. Ya, cuy. Gue bahkan sekarang orang ngisengin orang. Kalau misalnya lu manggil temen lu nih, nggak keluar rumah, ya nggak? Misalnya lu manggil gue nih, Ramon, nggak keluar rumah, lu tinggal teriak satu, paket, keluar tuh. Ya nggak? Karena ada pergeseran tuh. Ini tinggal psikologi. Kalau gue sebagai pelaku usaha ya, psikologisnya tuh sama kok. Masyarakat dari dulu sampai sekarang sama. Cuma intrik-intriknya kemasannya diperbaharui lagi. Dan tidak ada yang bisa menolak kemajuan ini. Gitu, menurut gue. Ada salah satu brand lokal punyanya Gopar Hilman, Turbo Basar Wheel. Dia punya usaha pelek, nggak punya toko, Mon. Gokil. Dia nggak punya tokonya, tapi dia berani punya brand. Lu bayangin, pelek orang kan harus fitting dulu, ya kan? Ya. Nah, dia nggak ada tokonya. Dengan kualitas produk pelek yang menurut gua oke banget. Gua nonton di penjelasannya di podcastnya Kasih Solusi sama Gopar Hilman. Mungkin bisa ditayangin thumbnailnya aja, Kasih Solusi yang Gopar Hilman tuh. Itu penjelasan tentang produk peleknya gokil banget. Dia nggak punya display toko itu Mon. Karena memang sekarang udah online ya. Walaupun gue sempat ngobrol sama Gopar, gue ada ketakutan juga. Tapi ya udah, gue jalan aja dulu deh. Bisa dibeli tuh TBW Turbo Basar Wheel, peleknya masyarakat Indonesia. Nah, ngalor ngidul dikit, Mon. Yeah. Kembali lagi ke obrolan tadi, Mon. Apa namanya? Tapi iya juga ya, kalau misalnya woi pemerintah bikinin lu push para brand ini supaya nyiptain mobil yang listrik yang harganya 100 jutaan kita nih yang di kampung, yang di daerah-daerah nih pengen nih beli biar supaya merata nih gitu. Tapi ya mungkin iya juga sih ya. Dia akan downgrade diri dia akan mikir 1000 kali nih gua harus nyiptain. Sebelum si brand itu mendowngrade brandnya dia, masalah ekonomi yang tidak merata juga jadi persoalan. Ekonomi yang tidak merata. Yang tidak merata. Kita gini nih, oke, Jakarta bikin mobil listrik brand laku di mana-mana ya nggak? Iya. Kita ke tanah kampung asal gue lah ya di Morotai. Gokil. Ya nggak? Ramon nih. Maluku Utara lu aslinya, Maluku Utara. Morotai. Gue pernah tinggal di Ternate selama 2 tahun, Mon. Ternate, syukur dopu-dopu. Gokil. Gue pernah tinggal di Ternate 2 tahun. 2013 sampai 2015. Morotai ya. Lu Morotai. Orang kaya misalnya di situ ada 10. Ya nggak? Pada pengen beli mobil listrik nih, akhirnya beli. Ya nggak? Terus si pemerintah maupun brandnya itu dia tidak mampu alokasiin dana pembangunan stasiun bahan bakar 20 miliar hanya dibagi 10 orang yang ngisi listriknya. Tetapi kalau dia hadirkan di Jakarta investasi 15 miliar ada 3.000 orang yang penghasilnya. Ngerti nggak? Maksud gue
ekonomi yang tidak timpang ini juga susah untuk diterobos. Makanya pembangunannya harus bertahap. Memang riset and development-nya juga harus matang. Cara eksekusi kebijakannya apa masih matang, masih banyak. Makanya gue bilang ini long game. Ini permasalahan yang mungkin yang bisa mecahin anak kita mungkin. Tidak bisa kita pecahkan. Sudah dipecahkan sama anak kita aja masih ada masalah. Mungkin cucu kita yang bisa menyelesaikan. Jadi ini long game. Ya kita ikutin aja tren zaman, lebih bijak aja kita. Tapi untuk memproduksi tempat pengecasan baterai mobil listrik itu memang luar biasa kali biayanya ya. Ya, yang SPBU-nya apa disebutnya? SPBE ya. SPBE ya? Pengisi bahan bakar elektrik kan. Ya? SPBE-nya untuk mobil listrik ya? Iya, SPBE-nya mungkin masih cukup menelan biaya yang luar biasa kali ya? Ya mungkin ya tarik, karena kan dia harus reserve listrik sendiri, ya dong. Dia tidak mungkin ketika lu ngisi ngedrop karena pasokan listrik dari lain diambil, nggak mungkin dong. Kan dia harus terminalnya harus memang dikhususkan di. Oh iya, benar. Pasti dong. Benar. Sedangkan kalau untuk ngecas, itu biayanya gokil, Mon. Untuk ngecas, kalau menurut Toyota ya, gue silakan teman-teman cek tuh yang Before ZX itu, yang Toyota itu. Kalau nggak salah, kalau ngisi di stasiun pengisian bahan bakar elektrik itu full, jalannya kan kekuatannya sampai 500 berapa kilo gitu ya, 500 kilo. Itu kalau misalnya full ngisi, kalau di stasiun pengisian bahan bakar katanya 10 menit. Cuma stasiun pengisian bahan bakar itu listriknya 200 kVA. 200 kVA itu berarti kalau misalnya sama kayak watt itu, berarti dia kurang lebih sekitar 160.000, 125.000 watt. 125.000. SPBE itu? Iya. Harus kapasitas 125.000. Jadi listriknya lebih cepat ngisinya. Kalau ngisi di rumah yang dengan kapasitas 4.400 berapa jam gitu? Makanya berarti kan harus spesial nih pembangunannya. Gitu menurut gue. Jadi memang pemerintah sekarang mungkin menurut gua mencanangkan aja, ditelurkan dulu idenya. Learning by doing ya. Pasti mereka harus riset. Karena ada berbagai unsur kepentingan kan dalamnya. Maksudnya untuk satu sisi mereka pengen industri nikelnya tumbuh. Bahwa targetnya kita bisa buat dari raw material bisa jadi barang setengah jadi. Entah nanti difabrikasinya di luar, tapi industri yang barang setengah jadinya tumbuh dulu. Nanti barang jadi diimpor balik lagi kita. Syukur-syukur kita bisa barang jadinya lagi, kan banyak nih kepentingan. Belum ada brand-brand yang masuk bisa berjualan, yang pemerintah bisa narik pajaknya buat kontribusi, itu banyak lah. Makanya gue bilang long game ini. Tapi ini menurut gue brilian. Brilian lah bro. Brilian bos. Masa nggak brilian? Kita maksudnya kan yang diharapkan industri kita tumbuh kan. Nah ketika kita punya cadangan nikel yang berlimpah kan, ya di situ letak bahwa semua ini akan menjadi uang kan. Ya. Kalau seru nih ngobrol sama Ramon. Iya gitu sih kalau menurut gue. Kalau kita brand-brand sekarang kan sudah mulai maksudnya dalam beberapa tahun kebelakangan ini untuk mendorong transisinya supaya lebih smooth. Makanya gue bilang brand-brand Eropa, brand-brand Jepang itu lebih riset and development-nya harus lebih matang. Makanya beberapa tahun kebelakang ini orang mulai hybrid kan, dipadukan tuh. Dipadukan. Jadi supaya lo ada konsumsi bensinnya, ada konsumsi menggunakan listriknya. Jadi supaya orang udah mulai paham dulu nih, oh ini begini cara kerjanya. Kemarin tuh ada kasus ya, gue lupa deh, nanti gue share deh, gue sempat baca. Camry hybrid coy. Camry hybrid? Iya, pak pemakaian 7 tahun, mau ganti baterai 60 berapa juta. Setelah mau dijual tuh dia cek ke authorized bengkelnya 62 juta beberapa gitu. Tapi ya ini kalau misalnya keliru mohon ini, tapi silakan komen ya. Kasusnya sih jelas, maksudnya
mereka merasa masih mahal, masih apa, ternyata ada biaya maintenance yang tinggi di akhirnya. Ya itu kan semuanya pasti pengembangan terus. Ya awalnya baterai lah. Ganti baterai iPhone, kalau lu pakai iPhone dari dulu mungkin baterai iPhone Ori. Harganya 800.000. Anti ngedrop apa-apa. Terus keluar lagi OC. Tau gak lu OC apa? Original Cina, anjing. Harganya 200.000, 300.000. Iya, tapi kata yang penjual counter temen gua tuh, Kodeki. Tapi ini begini. Pasti lama-kelamaan tuh karena turunan industrinya udah lebih masif, udah lebih banyak, opsinya pasti akan lebih banyak. Iya sih. Oke. Tapi ini teman-teman, gue ngobrolin ini dalam rangka memang gue juga ngegali informasi juga sih. Jadi pertanyaan-pertanyaan gue ke Romo nih, tektokan ini juga dalam rangka sebenarnya tidak ada tujuan yang muluk-muluk. Wah, obrolan kita untuk memberikan apa? Nggak ada sih. Waduh. Nggak ada. Ini gue cuma ngobrol ngalor ngidul. Ya semoga kalau ada yang nyimak ya, wah Om Denkus kontra nih sama program pemerintah yang menggalakkan menggunakan mobil listrik. Sama sekali nggak ada tujuan ke situ. Gue hanya merespon aja atas keresahan-keresahan di luar sana. Orang-orang ada yang setuju, ada yang agree, ada yang enggak gitu kan. Tentang perkembangan industri otomotif yang sekarang mungkin akan beralih ke mobil listrik gitu ya. Kalau secara prosentase gue nggak tahu ya. Penggunaan mobil yang non listrik kan masih banyak lah ya. Yang listrik ini mungkin secara persentase masih berapa persen lah? Mungkin pertumbuhannya 0,0% kali ya. Serius deh. Maksudnya ya boleh dicek ya. Tapi peningkatannya masih 0, berapa persen. Dia meraih 1% aja kayaknya masih belum nyampe. Jauh lah. Tolong teman-teman yang di industri otomotif, yang sebagai sales sama orang-orang yang di industri keuangan. Instrumen keuangan udah mendukung belum kalau misalnya kita beli mobil kredit? EV, electrical vehicle. Gue maksudnya instrumen keuangan yang lu maksud gimana? Bank-bank, leasing. Karena kan kalau secara kalau ketakutan masyarakat ya, umumnya ketika lu beli mau lu jual lagi, harga drop, ya nggak? Nah, instrumen keuangan udah menakar resiko belum sampai sejauh itu? Ketika lu beli, lu gagal bayar di tengah, mobil itu ditarik, mau dijual lagi nilai pasarnya kan sejauh. Ngerti nggak? Maksud gue pendukung itu yang masuk, yang dia terobos kayak gitu, skala resikonya dia timbang. Entah, misalnya kalau lu mau beli mobil listrik, DP-nya minimal harus 40%, 30%. Dibanding lu beli mobil yang bahan bakarnya konvensional, misalnya lu beli Ioniq 5, harga misalnya let's say, kita nggak tahu ya, kita buta ya. Let's say ya, 600 deh. Dibanding lu beli misalnya mobil apa yang Korea juga yang 600 juta, kereta lah. Hyundai kereta mungkin instrumen keuangan ngeluarin harga 3,5. Mungkin kereta harga 3,5, lu bisa DP misalnya 10%, 35 juta, sisanya lu dibiayai oleh lembaga keuangan. Tapi mungkin kalau Ioniq 5 lo harus DP minimal 250 juta baru sisanya, karena si instrumen keuangan kan juga harus paralel kan dia berjalannya sesuai dengan ada resiko kan. Ketika mau dijual harganya nggak laku kayak gimana? Makanya gue tanya nih sama pelaku industri otomotif sama pelaku lembaga industri keuangan, disuplai nggak kayak gitu? Maksudnya pemerintah terobosnya sampai segitu nggak? Ketika ada gagal bayar, NPL-nya tinggi, pemerintah mau ikut turun tangan tuh nutupin NPL kayak gitu. Kan ini kok nggak kepikiran kayak gimana. Ini kompleks, men. Gue nggak tahu ya. Itu teman-teman yang beli Wuling Airy, katakanlah jangan ngomongin Wuling Airy, Ioniq 5. Itu pada cash atau pada cash kayaknya ya, Mon ya? Ya, Mon. Bener. Tolong komen. Silahkan komen di kolom komentar. Wah, ini seru nih, anjir. Gue nggak kepikiran sampai ke situ, Mon. Bener ya. Tapi kayaknya mungkin ada kali, Mon, yang kredit 1-2 mungkin. Maksud gua adalah yang mau gue sampaikan, itu gimana ya proses kredit? Kalau lembaga keuangannya sudah mulai meloloskan proses kredit dengan presentasi pembiayaannya udah dihitung, berarti kan si industri keuangan juga sudah mensurvei sampai ke masyarakat ini kalau
mau beli secondnya sudah keterima nih. Ya nggak? Berarti kan sudah sampai segitu. Berarti kalau misalnya lu survei begitu, oh berarti di situ ada hope, oh trusted nih. Trustednya di kalangan mana aja nih yang trustednya? Berarti kan semua ini kan berdasarkan riset loh bro. Ya nggak? Oh berarti trustednya mungkin orang yang udah punya mobil ketiga, keempat, dia pengen nyobain mobil listrik, tapi dia tidak mau beli baru, dia mau beli second. Buktinya nih ya, mobil yang dipakai acara kenegaraan yang di Bali Ioniq 5 itu, setelah dipakai kan dijual lelang sama pemerintah. Pasti. Siapa tuh pembelinya? Gua nggak tahu tuh, itu berapa tuh harganya? Itu harganya berapa? Iya, katanya lelang setengah harga bro katanya. Gitu ya. Nah gua nggak tahu tuh setengahnya berapa. Iya. Nah, gitu. Iya benar. Kompleks sih, tapi gue nggak yakin sih Mon. Apa namanya? Gue nggak yakin kalau misalnya mobil Hyundai Ioniq 5 yang beredar di Indonesia ini mereka 100% pengguna itu mereka beli cash gitu. 100%. Gue nggak yakin. Gue yakin mungkin 25% ada yang kredit gitu atau berapa persen gitu. Gue nggak yakin semuanya mereka beli cash gitu. Gue nggak yakin sih. Ya gue nggak tahu. Itu kan fakta. Karena gue ada di forum-forum komunikasi di mana gitu ya. Gue lihat saya mau nanya bla bla mau ngeredit ngambil sekian tahun Ioniq 5 gitu. Aduh gue komentar itu sempat, cuma gue nggak tahu di media sosial mana gue baca tuh. Ya. Ada yang mau ngeredit gitu. Ya. Benar-benar banget ya. Ya dong. Tapi yang meloloskan itu apakah dia juga gambling pihak perbankan? Yang itu yang meloloskan itu apakah dia gambling ya? Makanya apakah dia udah meriset lebih dalam gitu loh? Makanya gue yang mempertanyakan itu insentif yang diberikan pemerintah konsentrasinya sejauh apa. Ketika terjadi gagal bayar sama si konsumen, si bank ngeluarin keputusan untuk kalau nggak leasing lembaga keuangan gitu mengeluarkan keputusan untuk menarik sita aset. Iya. Apakah sita aset itu kan nilainya udah sangat turun. Ketika mau dijual dengan harga second, satu ada pembelinya nggak? Harganya bagaimana? Iya nggak? Maksudnya pemerintah kan konsentrasinya harus sampai sejauh itu dong. Dia tidak, lu tidak bisa pikirin cuma jual. Kenapa brand-brand mobil yang sekarang yang konvensional menggunakan bahan bakar berbasis fosil masih laku? Karena purna jualnya kan terjamin. Sedangkan purna jual elektrik tidak terjamin. Maksudnya bukan tidak terjamin ya. Ya nggak tahu nih gimana. Informasi kita kurang. Apakah terjamin apa enggak? Enggak, informasi kita kurang. Gitu sih kalau menurut gue. Tapi gue kalau misalnya ditanya balik lagi, beli apa enggak? Beli gue. Kalau punya duit. Gue ditawarin cuy. Lu ditawarin sama siapa? Sama orang Setia Jaya Mobil Indo. Lagi acara apa tuh? Gue lagi masukin. Enggak, gue lagi masukin mobil asuransi, lagi klaim asuransi. Gua Jakarta. Di sini, Bo, di Pajajaran aja. Depan rumah sakit Azrai. Seberang rumah sakit abis restoran pagi sore tuh. Ada Setia Jaya Mobil Indo kan, Toyota tuh. Iya. Masukin klaim asuransi. Lagian tuh orang Toyota nggak mikir ya. Gue masukin mobil race tuh nggak, Toyota race. Ya. Terus gue masukin, ya mungkin ya itu sebagai pelayanan dia ya. Papa lihat dulu Pak mobil listrik nih. Apaan Mon? Itu ya yang B4 ZX itu. Oh gitu. Iya. Gue lupa deh sebelum gue ke Semarang itu. 1, ini bayar pajaknya berapa? 150.000 apa 240.000 gitu. Ini full elektrik Pak, gue bilang. Anjir, berarti ada harganya berapa? 1, lo lihat ya di situs-situs penjualan mobil tuh yang kayak auto.com, mobil 123. Itu 1,3an, 1, berapa? Coba ditampilin sama si Jack. B4 ZX kalau nggak salah. B4 ZX mobilnya kayak gini harganya berapa Jack? S5 Citara nih. Dalam hati gua berarti secara muka 1,3 M. Iya, berarti secara muka udah cocok nih. Yoi. Dompet doang. Belum anjir. Oh, lu ditawarin deh Mon. Tawarin. Ini Pak, mau Pak ini dengan pajaknya murah banget ya. Pajaknya 250 ribuan. Kalau nggak salah ratusan ribu lah, pokoknya di bawah 1 juta. Oh, gokil ya. Luar biasa ya. Pajaknya murah bener. Iya nggak? Coba lu bandingin sama beli mobil apa ya? Mobil yang sekarang udah 700 juta lah. Yang baru keluar nih. Yang non listrik ya, maksudnya. Yang 700 juta maksud lo? CR-V. All new CR-V turbo kan ada yang, kalau nggak salah udah ada yang elektriknya, ada yang bukan elektrik kan? Korek Mon. Korek. Oh di kantong, bukan kantongin. Ini nih. Curan rek nih. Bukan curan. Orang lama anjir. Bukan curan rek. Apa? Orang yang
kadang-kadang nggak sadar, hilaf. Oh iya. Gitu gue bilang, wah. Gitu ya. Gue dalam hati gue pasti Jadi tahu. mencuri sama hilaf beda Mon? Beda. Oh beda. Beda. Iya. Tapi yang hilaf juga bisa dinyatakan pencuri Mon. Ketika di pengadilan jebret ya, Oh, iya. kan dilakukan korupsi kan. Oh, iya. Padahal dia kelalaian masalah administrasi tuh Mon. Jadi ngalor ngidul deh. Nah Mon, panjang banget obrolan kita Mon. Jadi gua nggak tahu, ini juga hanya sekedar obrolan ya nggak. Silakan lo simpulkan sendiri ya nggak. Sekali lagi ini gue sampaikan tujuan obrolan ini, gue tidak ada tujuan bermaksud mengarahkan, menggiring atau apapun ya para pihak. Mohon maaf sebelumnya. Gue hanya ngobrol ngalor ngidul. Warga kampung Cilendek lagi ngobrol nih sama warga kampung Dramaga. Iya nggak? Warga kampung Cilendek lagi ngobrol sama warga kampung Dramaga gitu kan. Jadi obrolan asik gitu kan sambil ngopi ngerokok. Nah ini sengaja gue kosongin, masuk ya Bran mau pasti masuk gitu Mon ya. Pasti masuk. Buat mengganti operasional gue gitu Iya, Mon. pasti masuk. Buat ngegaji si Jack. Sekarang gue nambah lagi editor Mon. Widih. Namanya Adin. Nah, Widih. si Adin. Karena supaya menyuguhkan para om-om semua, para penonton gue, supaya disuguhkan dengan hasil editing yang oke gitu kan. Nah mungkin tapi gambar ini masih belum oke kali ya. Karena nanti next ada satu tim gue yang selalu ngikut gue untuk membantu proses produksi video ini. Pengambilan gambarnya, hasilnya supaya lebih kece lagi tampilannya, 4K dan lain sebagainya. Nah itu kan produksi kan ada biaya Mon. Buat cewek-cewek nih, single, prospek ke depan cerah. Gokil, OTW viral ya Mon. Tapi kemarin ada yang bikin artikel tentang Dedku Channel, gue terharu juga Mon. Anjing, gue bilang ada juga yang bikin artikel kayak gitu. Di-tag-in ke Instagram gue, oh iya, gue bilang, oke, bang, gue mohon izin nih bikin artikel tentang lo gini. Oh iya bro, thank you bro. Nah, itu menceritakan tentang berangkatnya gue ngebangun channel ini. Wah, thank you banget bro ya. Namanya siapa? Coba ditampilin Jack, Instagram Jack. Nah ini gokil nih orangnya nih. Bro, thank you ya bro. Linknya lu tinggal lihat di mana ya? Nanti mungkin di Instagramnya dia kali. Ada di Instagram gua kok. Gua posting tuh artikelnya dia. Itu keren banget, gua thank you banget yang bikin artikel tentang ngebahas tentang channel gua. Mon, kayaknya kita sudahi kali Mon ya. Siap. Ini udah sejam lebih, gua nggak tahu berapa menit. Dari sono pindah ke sini gitu kan. Ini udah panjang kali lebar. Semoga suguhan tontonan ini bisa berfaedah, bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Kesimpulannya apa? Silakan lu simpulkan sendiri aja, lu komen kolom komentar. Terus terakhir Mon, silakan deh lu mau ngomong apa Mon. Dari sono udah closing statement, sini closing statement juga. Terakhir deh Mon. Silakan Mon. Ada yang mau ngomongin nih terkait masalah mobil listrik. Closing statement lu apa Mon? Nggak ada sih kalau gue ya. Maksud gue begini. Lu mau ngomong apa ya? Ya Pak ya, semoga pemerintah dengan harapan gue, ini cuma harapan gue, kalau misalnya memang mau shifting ya lebih serius memikirkannya, jangan cuma mikirin penjualannya aja tapi sampai lini-lini ke bawahnya, sampai konsentrasinya semuanya rapih gitu. Jadi bukan tidak mungkin kita lebih cepat dari negara-negara lain gitu. Gitu aja sih, tapi kalau misalnya sampai, dan harapannya mudah-mudahan nih industri otomotif kita, karena kita nih penghasil bahan baku baterai, kita punya mobil sendiri. Gokil. Masih saya elektrik. Iya nggak? SMK gimana kabar itu ya? Wah, gua nggak tahu deh. Itu politis, kalau masuk ke situ politis. Oh, gitu ya? Politis. Oh, gitu ya? Oh, iya, iya, politis. iya. Pro kontra juga soalnya. Iya. Oke, itu aja Mon ya? Itu aja cukup Itu dari aja. gue. Tapi kalau ngomongin negara lain, perkembangan mobil listrik ini, negara lain itu yang lu tahu, perkembangan mobil listrik yang udah oke banget, negara mana ya? Ya gua rasa Jepang, Eropa, Jerman gitu kayaknya Udah lebih maju ya? udah lah ya. Sampai Ferrari aja kan ada Ferrari yang Wah, edan. elektrik kan ya? Elektrik ya? Yang apa tuh gua Coba nggak Jack, ditampilin Jack, Ferrari yang udah mobil listrik. tahu. Udah listrik kan ya, misalnya mereka sampai brand segede gitu yang dengan suara engine-nya Yang udah sama seperti yang konvensional. yang keren kan ya. Kalau Ferrari, lu bicara Ferrari, lu dengerin suara mesinnya. Betul, Kan itu laki-laki banget tuh ya. Banget, cowok banget. Ya kayaknya mereka juga udah concern riset ke mobil elektrik, ya berarti ya dunia ini bakal mau shifting ke arah green energy. Menurut gue ya. Oke Om,
Ramon, ada lagi man? Itu aja bro, Cukup ya? thank you banget. Cukup ya. Nih bos, ayam potong di Bogor. Amin, Wah, gokil. amin. Paling besar dan paling oke deh ya. Badannya? Usahanya gitu kan. Amin. Kita doain Ramon sukses selalu. Amin. Ya enggak? Amin. Dan lo jangan lupa follow Instagramnya Ramon. Dan lo yang pengen usaha makanan mungkin kan, lo pengen bikin usaha makanan, lo kenapa nggak coba usaha makanan yang kaitannya dengan produknya ayam potong. Nah, ngambil ayam potong yang mana ke Ramon. Siap, Ya, thank you. harga terjangkau, kualitas barang oke, dan pelayanannya customer service deh. Pokoknya pelayanannya gokil deh, iya nggak? Amin, mudah-mudahan. Jadi gue cantumin nomor WA lo, Mon ya? Boleh. Boleh nih, lo yang pengen beli produknya Ramon, nah boleh tuh. Ini Instagramnya, terus nomor WA-nya bisa hubungi tuh. Mau wholesaler, retailer, atau end user. Kalau beli satuan ya jauh-jauh ngapain ya? Retailer lah minimal lah. Retailer, boleh. 5 kilo, 10 kilo, harga terjangkau, produk Boleh. oke. Boleh. Boleh, silahkan. Oke, promo mulu lo. Iya, nggak apa-apa kali. Jangan lupa juga beli roti Saho. Usahanya kakak gua nih. The best. Ini, Kak, gua pakai nih bajunya nih, Kak. Ya kan? Brand roti Saho, roti Jepang. Biar lo pakai mobil JDM, lebih JDM lagi cemilannya roti Saho. Asli dari Jepang. Oke, obrolan gue sama Ramon sejam lebih. Sorry kalau kelamaan, teman-teman. Thank you banget yang masih stay nonton video ini sampai habis. Thank you banget. Sekali lagi gue ingetin, jangan lupa follow Instagramnya Ramon, follow juga Instagram gue Denkus Channel dan TikTok gue Denkus Channel. Dan supaya lebih syahdu lagi, jangan lupa subrek alias subscribe YouTube channel gue. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you